Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Indo Intan. Kali ini kita akan membahas mengenai regresi linear. Apa sih yang dimaksud regresi linear? Regresi linear merupakan suatu pendekatan untuk memantapkan hubungan antara satu atau lebih variabel dependen dengan variabel independen. Nah, berarti dalam hal ini ada dua hubungan antara dependen dengan independen. Nah, atau dengan kata lain, variabel dependen ini biasa juga dikatakan sebagai variabel bebas, variabel prediktor, variabel yang digunakan untuk memprediksi, kemudian variabel explanatory. Nah, kemudian untuk variabel dependen di sini biasa juga dikatakan sebagai variabel terikat, kemudian variabel outcome yang merupakan output, kemudian variabel respon. Untuk membahas mengenai regresi linear ini ada beberapa istilah yang cukup penting ya, yang nantinya itu akan masuk dalam proses dari regresi linear itu sendiri. Yang pertama adalah variabel. Nah, variabel sebagai properti atau peristiwa dari objek tertentu. Nah, atau biasa juga dikatakan sebagai sesuatu yang bisa menampung nilai. Nah, terus variabel bebas. Variabel bebas di sini sebagai variabel yang dimanipulasi atau efek diukur dan dibandingkan. Jadi ada perbandingan antara variabel bebas nanti dengan variabel terikat. Nah, berikutnya variabel terikat. Variabel yang tergantung pada variabel bebas. Nah, kemudian nilai yang diprediksi oleh variabel bebas. Jadi variabel terikat ini bergantung kepada variabel bebas. Nah, kalau misalkan kita analogikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka variabel nilai, misalkan nilai seorang siswa, ini merupakan variabel terikat. Nah, kenapa dikatakan terikat? Karena nilai ini bergantung pada seberapa banyak siswa tersebut belajar, ya, berapa kali dia belajar dalam satu hari, dalam satu pekan, dalam satu bulan. Nah, kemudian seberapa banyak dia menghafal. Nah, dari materi-materi pelajaran yang nantinya pernah diberikan, berapa kali dia menghafal, mengulang-ulang materi sebelumnya. Nah, sehingga itu akan memudahkan nanti mengingat pada saat proses ujian. Nah, berikutnya adalah seberapa lapar dia pada saat ujian. Nah, ini tentunya berpengaruh ya. Kalau misalkan kita dalam kondisi lapar pada saat ujian akan mengurangi konsentrasi karena adanya kebutuhan jasmani yang tidak terpenuhi. Nah, ketiga unsur ini yaitu berapa banyak dia belajar, berapa banyak dia menghafal, dan seberapa lapar dia pada saat ujian. Ini merupakan variabel bebas. Nah, variabel bebas ini lebih dari satu. Nah, untuk menentukan variabel terikat yang hanya satu, yaitu nilai. Nah, apa sih tujuan dari regresi linear? Kenapa kita harus membahas mengenai regresi linear? Yang pertama adalah mendeskripsikan fenomena data atau kasus yang diteliti, ya. Nah, jadi perlu dideskripsikan sejauh mana perbedaan antara data yang satu dengan data yang lain, kemiripannya atau ketidakmiripannya. Nah, terus yang kedua untuk tujuan kontrol. Berapa nilai, berapa perbedaan antara nilai set point, misalkan nilai yang ditargetkan dengan nilai yang berjalan atau nilai aktualnya untuk tujuan kontrol. Yang ketiga untuk tujuan prediksi, untuk memprediksi seberapa sama ya antara nilai target atau nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada dua jenis regresi, ada namanya regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini sebagai regresi yang hanya memiliki satu variabel
bebas, ya. Jadi satu variabel bebas, kemudian satu variabel terikat. Nah, yang mana variabel bebasnya? Variabel bebasnya adalah X, kemudian variabel terikatnya adalah Y. Nah, variabel B0 ini merupakan intercept atau biasa juga dikatakan sebagai konstanta, kemudian B1 ini adalah koefisien atau biasa dikatakan sebagai slope. Kemudian dalam regresi linear ada namanya least square atau kuadrat terkecil. Nah, apa tujuan dari pencarian kuadrat terkecil ini? Nah, untuk nantinya mencari nilai intercept dan slope, nah sehingga diperoleh kuadrat terkecil, ya. Kuadrat terkecil digunakan pada saat proses pencarian nilai intercept dan slope. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan mencari nilai error terkecil. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada yang namanya intercept atau biasa juga dikatakan sebagai konstanta. Ya, ini merupakan rata-rata dari variabel y dikurangi dengan ini adalah slope, ya, slope. Kemudian ini adalah rata-rata dari variabel x. Nah, ini untuk mencari B0. Nah, kemudian untuk B1 atau yang biasa dikatakan sebagai slope, ini tadi intercept, ya. Nah, kemudian ini adalah slope. Nah, slope adalah hasil penjumlahan antara hasil perkalian, ya, antara XI dikurang X rata-rata, di mana X ini merupakan nilai ke I dari variabel X, sementara ini adalah nilai rata-rata dari variabel X, kemudian diperkalikan dengan nilai ke I dari variabel Y dikurang nilai rata-rata dari variabel Y. Kemudian dibagi, ya, dibagi hasil penjumlahan antara nilai ke I dari variabel X dikurang X rata-rata pangkat 2, ya. Nah, berikutnya kita juga ada namanya gradient descent. Gradient descent ini untuk pencarian error. Namanya gradient berarti kemiringan. Kemiringan, kita masih ingat mungkin persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Ya, di mana M ini adalah kemiringan dari suatu garis, garis lurus. Nah, kita kan berbicara di sini linear berarti garis lurus. Nah, berapa kemiringannya? Yaitu berapa sudut yang dimiliki dari garis ini. Itu, ya, berbicara gradien. Nah, apa tujuan gradient descent? Untuk menemukan nilai parameter untuk mencapai error terkecil. Nah, jadi dilakukan sebuah pencarian, dalam hal ini pencocokan, ya, antara nilai prediksi dengan nilai target, atau dalam hal ini nilai yang diprediksi dengan nilai yang sebenarnya. Apakah sama ataukah berbeda? Semakin kecil nilai kesamaannya berarti errornya juga akan kecil. Semakin besar nilai perbedaannya berarti errornya juga akan semakin besar. Nah, kemudian di sini menggunakan rumus 1/n sigma I sama dengan 1 sampai n, kemudian nilai dari variabel Y, nilai Kn dari I dari variabel Y, kemudian diperkalikan dengan MXI. M ini adalah gradien, kemudian X ini adalah nilai Kn dari variabel X, kemudian tambah, ini adalah intercept, dipangkat 2-kan secara keseluruhan, ya, ini pangkat 2-kan. Nah, setelah itu nanti dilakukan proses pencarian update, ya, dilakukan update variabel M dengan variabel B. Nah, kenapa harus diupdate? Karena dalam hal ini pada saat misalkan kita hanya satu kali melakukan perulangan atau satu kali melakukan proses pencarian, maka pasti errornya tinggi. Nah, kemudian akan dilakukan sebanyak beberapa kali iterasi untuk mencapai error yang terkecil. Berarti harus dilakukan beberapa kali perulangan. Nah, untuk itu maka di sini menggunakan rumus untuk
memperbaharui gradien M nu sama dengan M all ditambah do per do M. Do per do M ini adalah pencarian turunan dari gradien M atau variabel M. Nah, dengan rumus do per do M sama dengan 2 per N sigma dari I sama dengan 1 sampai N minus XI dikali YI kurang M kali XI ditambah B. Ya. Nah, kemudian di sini untuk B-nya sama dengan B all ditambah do per do B. Nah, kemudian untuk mencari turunan dari variabel B ini adalah do per do B sama dengan 2 per N sigma I dari I sama dengan 1 sampai N untuk diperkalikan ya minus YI dikurang MXI ditambah B. Nah, berikutnya kita masuk pada regresi yang kedua adalah regresi linear berganda atau multivariat. Nah, namanya berganda berarti dia memiliki lebih dari satu variabel bebas ya, lebih dari satu variabel bebas. Dalam hal ini 2 atau lebih ya variabel bebas, kemudian satu variabel terikat. Nah, berarti kita lihat dari rumus ini Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah bla 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 tambah Bn Xn. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia memiliki variabel bebas X1, kemudian X2 dengan Xn. Nah, berarti lebih dari satu. Ini juga ya. Yang tak enggak. Nah, kemudian ini adalah variabel terikatnya. Nilai Y ini bergantung dari nilai X1, X2 dengan Xn. Nah, kemudian di sini ada intercept. Nah, intercept merupakan nilai konstanta, kemudian B1 adalah nilai slope ya, B2 dengan Bn merupakan nilai slope. Nah, demikian penjelasan mengenai regresi linear, baik regresi linear univariat maupun multivariat. Nah, untuk pembahasan mengenai studi kasus dari regresi linear ini kita akan bahas pada materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.